dalam amplop isinya ada 1 juta, Pamali 2 juta, Bapak Sono 3 juta, Pak Sugi 500. Dicatat namanya Pak Ustadz usai dari Pak Ustadz Mahdi, Pak Ustadz Sugi terakhir, Pak Ustadz Sugi terakhir ditulis selesai pesta. Yang jadi masalah yang diberikan oleh Pak Ustadz Sugi, Pak Ustadz Mahdi, dan Pak Ustadz Kasono, Pak Ustadz Musairi, apapun bentuknya, ada wadah, uangtah, dikasih nama, itu dibalikan. Sekarang itu hukumnya apa yang diberikan? Barang yang diberikan itu bukan perhutang, adalah hadiah. Memberikan sapi, kerbau, kambing, ayam, uang. Walaupun itu ada kebiasaan sekali pelanggan, tetap itu bukan hutang, namanya hadiah. Pada suatu saat Pak Ustadz Musairi pesta juga, memestakan cucunya, Wali Maulhitan juga pesta. Pada datang, Pak Ustadz Supian, padahal Pak Ustadz Musairi itu memberikan amplopnya 2 juta dalam, kontaknya 50.000. Pak Ustadz Supian begitu Pak Ustadz Musairi pesta, kontaknya dikasih nama Ustadz Supian jauh. Dilihat dalamnya 50.000. Kira-kira Pak Ustadz Musairi ngomong pasti ngomongkeun. Padahal eta lain hutang. Pak Ustadz Musairi bawa uang 2 juta bukan hutang, hadiah kepada Pak Ustadz Supian. Nalika Pak Ustadz Musairi pesta, Pak Ustadz Supian barangnya 50.000. Tapi pasti Pak Ustadz Musairi bicara, goblok. Saya ngomongkan 2 juta, dia juga 50.000 untuk otak. Pasti ada yang pada suatu saat Pak Ustadz Sufi juga bawa sapi. Begitu mau Pak Ustadz Sufi bilang sapi, anak ayam. Goblok anak ayam. Saya bawa sapi. Itu Pak Ustadz Sufi kepada Pak Ustadz Sufi bukan tante. Itu ada hadiah. Pada suatu saat Pak Ustadz Sufi pesta, Pak Ustadz Sufi tidak membawa sesuai yang dibawa oleh Pak Ustadz Sufi. Tidak jadi hutang, tidak jadi hutang. Yang kemarin sudah kita bahas. Itu namanya segala walau al-fatwa al-adhi rosyidi wa nari sidina wa huwa sabitu ayatu bihi al-alam. Pak Ustadz Mahdi punya saudara di Karawang. Saudara Pak Ustadz Mahdi, Ustadz Suki, kebetulan Ustadz Suki masih di Karawang. Pak Ustadz Mahdi diketahui di kondisi ekonomi jauh sangat prihatin. Tidak ada yang tadi, semuanya dalam keadaan kritis. Krisis tidak ada ekonomi. Sulit. Kebetulan dari Karawang, Pak Ustadz Suki sedang panen. Panen padi, panen apapun yang bisa di Karawang. Panen panas, panen ubi. Apapun sedang panen. Kata Pak Ustadz Suki kepada Pak Ustadz Mahdi,
Karena Pak Ustaz Suki tidak ada perhitungan, tidak ada bahasa. Aneh kata-kata di sini mah berarti kata harus bayar apapun yang saya keluarkan. Seperti saya 100.000 kali 3 bulan 9 juta, tapi kata harus bayar. Tidak begitu. Ya udah tak apa-apa. Ayo makan dan sebagainya. Yang lain seperti itu perjalanan hari ke hari, minggu, bulan ke bulan. Makan dan minum semuanya dijamin oleh Pak Ustaz Suki. Merasa senang. Akhirnya 3 bulan. Begitu setelah 3 bulan, kedengaran kabar dari Kedaung, ekor kuning udah mulai warna lagi. Udah ada berarti bisa panen, bisa istilahnya menanam padi, bisa menanam apa, udah mulai di Kedaung. Yang akhirnya Pak Ustadz Mahri 3 bulan di sana, kembali ke sini untuk biasa aktivitas. Yang jadi masalah sekarang bagaimana Pak Ustadz Mahri jangka 3 bulan yang di tempatnya Pak Sugi, apakah itu harus bayar apakah tidak? Harus bayar apakah tidak? Tadi situlah yarji'u, tidak perlu nagih Pak Ustadz Sugi kepada Pak Ustadz Supian. Artinya tidak perlu bayar Pak Ustadz Mahri, bukan Supian, ke Pak Ustadz Mahri kepada Pak Ustadz Sugi. Tidak perlu, karena awalnya tidak ada tidak bahas harus bayar. Udah aja pulang. Kak, kata Pak Mahri, saya mau pamitan, saya terima kasih jangka 3 bulan saya di sini dijamin oleh kakak. Alhamdulillah saya merasa senang, istri saya juga senang, anak-anak juga saya senang. Saya terima kasih dan sekarang saya mau pamitan. Oh iya, alhamdulillah. Tidak ada bayar membayar, tidak ada nagih. Pak Ustadz Sugi nggak usah nagih, Pak Ustadz Mahri nggak usah bayar, karena awalnya tidak ada bahasa. Bagaimana kalau awalnya ada bahasa? Ya boleh kata Pak Ustaz Suki di sini beberapa hari, beberapa bulan juga. Yang penting perharinya ada perhitungan. Andai kata sehari 100.000, kalau 3 bulan 9 juta itu harus bayar. Oh iya, kalau begitu mah. Nah, begitu 3 bulan mau pamitan Pak Ustadz Mahri kepada Pak Ustadz Suki, dalam kondisi awalnya ada perjanjian harus bayar. Nah sekarang Pak Ustadz Mahri pulang itu harus 9 boro-boro aya 9 juta. Pun eta ge nebeng. Dalam arti kalau ada bahasa seperti itu tetap harus ditagih, harus bayar. Tapi kalau tidak ada bahasa mah alhamdulillah bebas-bebas aja. Ada yang seperti itu? Nggak ada, kita mah alhamdulillah pada saudara tidak ada perhitungan. Ya, tapi lamun perhitungan jeung saudara ku kabina-bina teuin. Aya perhitungan mah. Ima alhamdulillah kita mah dengan saudara, jangankan dengan saudara, kadangkala ada orang lain juga yang ingin di situ karena memang keadaannya 1 hari, 2 hari, 3 hari dijamin. Kadangkala kita mah tidak ada perhitungan. Alhamdulillah, merasa senang diri kita menolong orang karena Allah, kita juga menolongnya. Itu tidak ada. Nanti jaga ke depan, apapun yang akan terjadi pada hari kiamat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung tak wajazali mukridin istirdadun haesu bakia bimilkil muktaridi. Pak Ustadz Jarkasih ngahutang motor kepada Pak Ustadz Karsono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Jarkasih, kata Pak Ustadz Karsono, ada apa ya? Begini Pak Ustadz,
saya mau hutang motor. Hutang motor itu Pak Ustadz Karsono kan motornya banyak. Ada Beat, ada Nmax, ada PCX, ada Mio, ada bermacam-macam motor. Memang Pak Ustadz Karsono itu tadi dagang motor. Oh iya, mau yang mana? Ini aja Mio. Harga Mio ini ukuran 2 juta. Motor Mio 2 juta karena memang semuanya second. Oh yang ini aja Mio, kata Pak Ustadz Jarkasi. Dibawalah motor. Dibawa motor. Ini adalah hutang. Dibawa motor. Begitu dibawa motor oleh Pak Ustadz Jarkasi, dapat hutang dari Pak Ustadz Karsono. Bertemu di tengah jalan dengan Pak Ustadz Santoso. Kau tahu Pak Santo bilang kepada Pak Ustadz Jarkasi, "Weh, punya motor nih hebat." Iya. Dari mana? Lah maklumlah dari utang dari Pak Ustadz Karsono. Ya, Pak Ustadz Santoso sangat tertarik, ingin sekali motor yang dibawa oleh Ustadz Jarkasi yang dapat pinjam dari Pak Ustadz Karsono. Pak Ustadz Santoso sangat tertarik ingin. Yang akhirnya berangkatlah Pak Jarkasi membawa motor. Sekarang Pak Ustadz Santoso datang ke rumah Pak Ustadz Karsono. Pak Ustadz Karsono, itu motor yang dibawa oleh Pak Ustadz Jarkasi motor Pak Ustadz ya? Iya. Beli, boro pinjam utang. Waduh, kata Pak Ustadz Santoso. Pak Ustadz Karsono dia mah orangnya sape. Banyak utangnya. Utangnya kepada Pak Ustadz Kusairi juga ada utang 2 juta. Kepada Pak Ustadz Mahri juga ada utang 2 juta. Kepada yang lainnya 2 juta. Berarti Pak Ustadz Jarkasi mah punya utangnya. Banyak utangnya. Bener tah? Kata Pak Ustadz Karsono, iya. Nah sekarang yang jadi masalah, Pak Ustadz Karsono mengambil lagi itu motor yang dibawa oleh Pak Ustadz Jarkasi yang diutang olehnya. Sekarang motor tersebut diambil lagi oleh Pak Ustadz Karsono. Sekarang yang jadi masalah, boleh apa enggak? Paham tuh? Boleh apa enggak? Di sini wajazali mukridin istirdadun haitsu baqiya bil milkil muktarid. Boleh Pak Ustadz Karsono mengambil motor dari Pak Ustadz Jarkasi yang dipinjamkan olehnya, yang dihutangkan olehnya kepada Pak Ustadz Jarkasi, karena Pak Ustadz Jarkasi mendengar kabar, Pak Ustadz Karsono mendengar kabar Ustadz Jarkasi banyak utangnya, karena takut Pak Ustadz Karsono diambil lagi. Boleh Pak Ustadz Jarkasi, wih ada apa Pak Ustadz Karsono? Sini. Ada apa? Iya ada apa? Motor yang kemarin diambil oleh kamu, ya sekarang saya ambil lagi. Loh kenapa? Enggak ada apa-apa, pokoknya enggak jadi. Saya memberikan hutang kepada Pak Ustadz Jarkasi, tidak jadi. Boleh begitu? Boleh. Haitsu baqiya bimilkil muktarid. Sekira-kira motornya masih ada di tangan Bapak Ustadz Jarkasi, itu boleh. Katanya ini mah sudah lepas dari tangan Pak Ustadz Jarkasi. Motor tersebut udah lepas tapi kembali lagi. Mana udah lepasnya daripada Pak Ustadz Jarkasi? Bisa kembali lagi.
Pak Ustadz Jarkasi motor tersebut dijual kepada Pak Sugi dengan harga 3 juta. Dijual oleh Pak Ustadz Jarkasi harga 3 juta karena mionya masih mulus, dibayar oleh Pak Ustadz Sugi 3 juta. Berarti itu motor udah lepas daripada tangan Pak Jarkasi, udah lepas, udah pindah ke Pak Ustadz Sugi karena dijual, udah lepas tuh. Begitu dapat 2 hari kemudian, maaf ini mah ada sebatas surah aja Pak Ustadz. Andai kata Pak Ustadz Jarkasi istrinya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Sedangkan untuk mulasara mayit Pak Ustadz Jarkasi gak punya uang. Punya uang juga yang 3 juta, yang 3 juta itu dapat menjual motor kepada Pak Ustadz Sugi. Nah sekarang bagaimana ini? Apakah Pak Ustadz Jarkasi bisa menjual motor tersebut kepada Pak Ustadz Sugi? Bilang Pak Ustadz Jarkasi, Pak Ustadz Sugi, motor yang kemarin dibeli oleh Pak Ustadz Sugi, ya sekarang kalau bisa mah bayar lagi aja lah. Bayar lagi aja. Kenapa? Istri saya meninggal, saya nggak punya uang. Tuh, istri saya meninggal, saya nggak punya. Oh iyalah, dibayar lagi oleh Pak Ustadz Sugi motor. Berarti uang Ustadz Jarkasi memegang uang, dibayar lagi, kembali lagi tuh motor, kembali lagi. Nah yang jadi masalah sekarang, motor dari Pak Ustadz Jarkasi udah lenyap, sekarang kembali lagi umpamanya. Nah sekarang Pak Ustadz Karsono mengambil lagi itu motor yang dihutangkan oleh Pak Ustadz Karsono kepada Pak Ustadz Jarkasi. Yang tadinya motor sudah hilang daripada tangan Pak Ustadz Jarkasi, dibeli oleh Pak Ustadz Sugi, sekarang kembali lagi kepada Pak Ustadz Jarkasi itu motor. Sekarang diambil oleh Pak Ustadz Sugi, Pak Ustadz Karsono. Boleh. Wa in jalan milkihi sumada, walaupun itu motor sudah lepas daripada tangan Pak Ustadz Jarkasi, terus motor itu dijual oleh Pak Ustadz Jarkasi kepada Pak Ustadz Sugi, berarti udah hilang milik. Diitukan lagi, kembali lagi kepada Pak Ustadz Jarkasi. Setelah kembali itu motor diambil oleh orang yang menghutangi, yaitu Pak Ustadz Karsono. Diambil itu motor, boleh diambil lagi oleh Pak Ustadz Karsono, walaupun itu motor sudah lepas daripada tangan Pak Ustadz Jarkasi karena dijual kepada Pak Ustadz Sugi. Karena solusi kebutuhan diikut lagi, bukan yang meninggal istri Pak Jarkasi, Pak Ustadz Sugi tadi. Motor dibeli itu kan lagi, beli lagi aja lah, dibeli oleh Pak Ustadz Sugi. Akhirnya motor oleh Pak Ustadz Jarkasi, akhirnya motor diambil oleh Pak Ustadz Karsono dari tangan Pak Ustadz Jarkasi. Jadi enggak apa-apa. Salah ngambil tadi surahan. Tadi hilang motor dijual oleh Pak Ustadz Jarkasi kepada Pak Ustadz Sugi, berarti udah enggak ada di tangan Pak Ustadz Jarkasi. Karena Pak Ustadz Sugi istrinya meninggal gitu kan. Ini yang meninggal istrinya Pak Ustadz Sugi. Ya untuk mulasara mayit yang akhirnya motor dijual lagi kepada Pak Ustadz Jarkasi gitu. Jadi kembali lagi itu motor kepada Pak Ustadz Jarkasi. Nah uang lagi untuk mulasara mayit istrinya. Sekarang kembalinya motor diambil oleh Pak Ustadz Karsono, walaupun sudah hilang daripada tangan Pak Ustadz Jarkasi, itu boleh enggak apa. Kapam tuh. Kalau tadi mah meninggal istrinya Jarkasi lain. Pak Ustadz Sugi, berarti Pak Ustadz Sugi membeli motor tersebut harga 3 juta karena istrinya meninggal, ya untuk mulasara mayit tidak punya uang, yang akhirnya motor dijual lagi, dijualnya kepada Pak Ustadz Jarkasi lagi. Ya nggak apa-apa, uang udah ada dibayar lagi oleh Pak Ustadz Jarkasi. Yang tadinya itu motor dari Pak Ustadz Jarkasi dibeli oleh Pak Ustadz Sugi, berarti hilang milik tuh daripada Pak Ustadz Jarkasi karena sudah pindah tangan kepada Pak Ustadz
Suki. Begitu Pak Ustadz Suki meninggal istrinya butuh uang, akhirnya motor dijual lagi kepada Pak Ustadz Jarkasi. Kembali lagi tuh motor. Setelah kembali motor oleh Pak Ustadz Karsono diambil. Udah saya ambil aja ini motor. Karena memang istilahnya saya juga butuh istilahnya ini. Boleh Pak Ustadz Karsono mengambil itu. Tak paham tuh? Ya. Wa injala an milkihi suma ada, walaupun itu motor memang sudah hilang milik daripada Pak Ustadz Jarkasi, suma ada terus balik lagi itu motor kepadanya. Setelah balik diambil oleh Pak Ustadz Karsono. Pak Ustadz Karsono boleh mengambil motor tersebut. Bikhilapi mau tak malau ta'ala qobihakun lajimun karohdin. Beda masalah kalau ta'aluknya kepada yang wajib, kayak ning digadekan. Pak Ustadz Jarkasi hutang motor kepada Pak Ustadz Karsono. Motor harganya 2 juta harga motor, yang akhirnya dibawa itu motor oleh Pak Ustadz Jarkasi. Bertemu dengan Pak Ustadz Kusairi, kata Pak Ustadz Kusairi, waduh hebat ini boga motor Pak Ustadz Jarkasi, alhamdulillah. Ya, terus gimana? Kok saya sangat suka ini motor. Nah kalau begitu nih saya gadekan aja nih. Gadekan berapa? Udah 500.000 atau 1 juta. Digadekan 1 juta. Digadekan. Berarti itu motor sudah lepas tangan daripada Pak Ustadz Jarkasi. Nah sekarang mah gade, ta'aluknya kepada gade. Begitu Pak Ustadz Kusairi sedang naik motor, ketemu dengan Pak Ustadz Karsono. Kata Pak Ustadz Karsono, Pak Ustadz Kusairi, ini motor siapa? Motor siapa ini? Ini mah motor isi dan bukan motor saya. Saya dapat gade. Gade daripada siapa? Dari Pak Ustadz Jarkasi. Waduh, berarti itu Pak Ustadz Jarkasi pinjam motor, utang motor kepada saya, motor digadekan. Sekarang yang jadi masalah, boleh enggak Pak Ustadz Karsono ngambil kepada motor, diambil lagi itu motor yang sudah ada di tangan Pak Ustadz Kusairi, digadekan oleh Pak Ustadz Jarkasi. Boleh enggak Pak Ustadz Karsono ngambil? Awas bihilapi malau ta'ala kohakun lazimun. Beda masalah, hilang motornya itu dengan hak yang wajib, karohnin digadekan. Kalau tadi mah dijual, ya tadi mah dijual sebelum istilahnya dijual. Pak Ustadz Karsono tahu bahwa Pak Ustadz Jarkasi sampai bisa diambil. Sekarang dijual oleh Pak Ustadz Jarkasi kepada Pak Ustadz Suki yang tadi hilang milik daripada Pak Ustadz Jarkasi. Terus kembali lagi itu motor diambil, boleh. Sekarang mah motor bukan dijual, bukan itu, digadekan oleh Pak Ustadz Jarkasi. Begitu digadekan motor yang sedang dipakai oleh Pak Ustadz Kusairi kelihatan oleh Pak Ustadz Karsono. Ditanya Pak Ustadz Kusairi, itu motor siapa? Itu motor kamu Pak Ustadz? Bukan. Motor siapa? Saya dapat gade daripada siapa? Pak Ustadz Jarkasi. Pak Ustadz Jarkasi dapat hutang dan saya digadekan. Yang jadi masalah, boleh enggak Pak Ustadz Karsono ngambil motor tersebut dari tangan Pak Ustadz Kusairi? Karena Pak Ustadz Kusairi mah dapat gade. Di situ bikhilapi malau ta'ala qobihi lazimun karohnin. Beda masalah kalau motornya digadekan, tidak boleh diambil lagi oleh Pak Ustadz Karsono karena ini mah hukumnya gade. Jangan. Tuh, sedang dipakai oleh Pak Ustadz Kusairi, diambil oleh Pak Ustadz Karsono. Ini motor saya. Turun. Tidak boleh begitu, karena Pak Ustadz Kusairi mah tidak tahu urusan, itu dapat gade daripada Pak Ustadz Jarkasi. Tidak boleh begitu Pak Ustadz Karsono. Andai kata mengambil kepada Pak Ustadz Jarkasi, tetap tidak boleh, karena motornya sudah tidak ada daripada Pak Ustadz Jarkasi. Karena
digadekan. Ya Allah, banyak saking kebutuhan tadinya motor dapat ngutang, sekarang aneh kata Pak Ustadz Kusairi ngutang motor di yang suka jual motor itu apa namanya? Showroom. Dari showroom yang memegang showroom Pak Ustadz Suki, orang gede, orang Suki. Showroom Pak Ustadz Jarkasi ngambil motor daripada showroom. Ada yang seperti itu kan? Ngambil motor di showroom itu harganya sekian. Terus dibawa dapat 1 bulan 2 bulan berjalan. Sekarang motor tersebut oleh Pak Ustadz Jarkasi digadekan. Pak Ustadz Jarkasi dapat hutang dari showroom. Sekian bulan kemudian motor digadekan. Ada yang seperti itu? Digadekan kepada Pak Ustadz Atim. Digadekan motor tersebut. Begitu sedang digadekan ketahuan oleh showroom. Kok itu motor yang dipakai oleh Pak Ustadz Atim itu kayaknya motor Pak Ustadz Jarkasi yang dapat hutang. Ketahuan, boleh enggak showroom ngambil daripada motor tersebut daripada Ustadz Atim? Tidak boleh karena sudah hukum lazim mengenai masalah gade. Tuh. Nah sekarang kan showroom tidak tahu urusannya. Yang penting pokoknya mah ini nggak benar ini orang ini, diambil aja. Kan biasanya begitu. Sedang dipakai oleh orang, diambil di jalan. Ada kan? Aneh kata pemasukan yang nggak lancar tiap bulannya malah tunakan 3 bulan. Sedang dicari kebetulan sedang dipakai oleh Pak Ustadz Atim karena dia mah dapat gade daripada Pak Ustadz Jarkasi. Gadenya juga gede 5 juta. Tuh diambil. Sebenarnya showroom tidak boleh mengambil begitu saja. Tuh dari Pak Ustadz Jarkasi sudah tidak ada karena memang sudah digadekan. Tuh. Tambah-tambah dari Ustadz Jarkasi pembayaran bulannya tidak lancar. Sedang dicari oleh showroom. Kebetulan ketemu dengan Pak Ustadz Atim yang sedang memakai motor tersebut dari gade daripada Pak Ustadz Jarkasi. Showroom tidak tahu urusan. Diambil. Set sedang dipakai oleh Ustadz Atim yang berdua mengejar motor tersebut. Dipenggal di jalan. Set diambil. Ada yang seperti itu? Masya Allah. Tuh ya sing ade aturan-aturan gade, sing ade aturan-aturan nyewa dan sebagainya ada perbedaan. Kalau tadi dikasih utang, kalau showroom memberikan utang kepada Pak Ustadz Jarkasi, tidak lancar pembayaran bulanan, bisa langsung diambil. Atau sedang bukan masalah tidak lancar perjalanan, mengambil Pak Ustadz Jarkasi dari showroom, motor Beat dipakai Pak Ustadz Jarkasi. Akhirnya showroom mendengar dari orang lain bahwa Ustadz Jarkasi banyak utangnya. Showroom mengambil kepadanya, boleh. Tuh, tapi mengenai gade tidak. Showroom tidak lancar per bulan. Tunggak dia 1 bulan ditunggu dulu, 2 bulan yaitu kartu kuning, 3 bulan kartu merah diambil oleh showroom. Boleh. Kan banyak kejadian itu. Tapi ini masalah gade. Digadekan oleh Pak Ustadz Jarkasi, ketemu oleh showroom, diambil daripada Pak Ustadz Atim itu motor dapat gade dari Pak Ustadz Jarkasi. Tidak boleh diambil begitu saja. Karena ini hukumnya gade dari orang yang memberikannya, Ustadz Jarkasi. Ini banyak kelakuan. Jadi pala yarji'u fihi hina idin, tidak boleh mengambil barang yang tadinya Pak Ustadz Jarkasi minjam terus oleh Pak Ustadz Jarkasi digadekan. Tidak boleh yang memberikan minjam mengambil begitu saja daripada tangan Pak orang yang menggade. Pahamnya? Ada di antara kita yang seperti itu. Sekarang ada yang punya utang ke showroom.
Siapa? Hah? Pak Ustadz Santoso. Sekarang mah tidak ada yang tidak punya utang, semuanya punya utang, sedikit atau besarnya punya utang. Kata dulu orang tua pernah bilang orang tua, jangan sembarangan mendudukan anak. Anak jangan didudukkan di atas meja. Kalau kita mendudukan anak di atas meja, ini suka banyak utang. Orang tua pernah bilang begitu enggak? Dulu orang tua kita udah pernah bilang belum? Awas kamu ya. Kata orang tua Pak Ustadz Jarkasi, awas Pak Ustadz Jarkasi, nak, jangan mendudukan anak di atas meja. Kalau anak mendudukan anak di atas meja, kalau Ustadz anaknya artinya anak kata-kata mulut memperhatikan, karena kata-kata orang itu tidak ada yang pakai bukan tua. Sekarang bukan anak kita, buktinya sekarang anak kita khususnya bawa tua. Sekarang diteliti tidak ada yang gak punya utang, semuanya punya utang. Gara-gara tidak peduli. Sekarang tidak ada yang gak punya utang, semuanya punya utang. Gara-gara tidak peduli. Ada juga punya yang kasih saya kasih sama punya apa yang itu saya punya akibat tidak memperhatikan kata-kata orang tua dulu suka menunjukkan anak di atas jangan kecil di depan rumah orang tua dulu yang menunjukkan yang apa akibatnya akan susah masyarakat ibu kalau kita suka penting di depan. Jangan mematikan lampu di ibu tapi rumah lampu tempel. Kalau lampu tempel sebelum ada listrik lampu tempel kita mau tidur mau hidupkan rumah pakai lampu tempel. Nanti kalau mematikan lampu tempel tersebut jangan ditiup. Kalau kita mau ditiup ada kan? Akibatnya ditiup bagus. Dengan kumis, kayaknya kumis rinting. Itu akibat tidak menurut, tidak mendengar kata-kata orang. Jangan pakai sisir yang ompong. Tahu sisir ompong? Sisir ompong jangan. Itu orang tua berbilang begitu. Kalau memang semuanya tidak peduli dengan kata-kata orang tua yang ada seperti ini, hidup susah, tulis dengan api. Tidak perhatikan bagaimana kalau itu motor disewakan. Kalau tadi mah digadaikan, sekarang disewa. Mau saja kasih kata-kata kepada mau saja terus dibawa motor tersebut tertentu dengan mau saja ini kata mau saja kasih motor sana dengan mau saja bukan. Nah, oh dia berarti mau saja
di mana supaya motor di sini wajib wajib kepada orang yang punya motor pasal di sini motor ada di sini motor dengan motor sedang perusahaan mati membayar hutang tersebut boleh kita membayar hutangnya dengan motor mati motor dibayar dengan motor yang dipinjam kita oleh Pak Ustadz yang kasih yang dapat dijual daripada Pak Ustadz yang kasih dikembalikan dengan motor mati boleh malah bahwa yang dijual dalam kali ini wajib kepada Pak Ustadz mati yang pinjam motor dari Pak Ustadz motor daripada Pak Ustadz yang kasih ya boleh dikembalikan dengan isinya lagi motor yang dipinjam kepada sekarang bagaimana kalau motor dan ada sekarang perusahaan nanti membayar motor atau motor mati atau perusahaan nanti atau motor 2 juta sekarang motor sudah ada sekarang perusahaan nanti membayar motor yang diminta dari perusahaan dan kasih tapi dengan motor dengan uang dengan lima dengan harga boleh apa enggak wajib wajib kepada Pak Ustadz wajib kembalikan motor yang bukan dari Pak Ustadz yang kasih motor dibayar dengan motor sekarang motor sudah ada dibayar dengan harga boleh dibayar dengan wanita dulu juga ada kata Pak Ustadz Mahir punya utang kepada Pak Ustadz yang kasih tapi 2000 ada beda utang emas 1 bulan dan kalau emas bayar emas lagi dulu emas 1 bulan cuma ada 1 juta sekarang kalau ada emas 1 bulan ada 10 juta tahun 2000 emas 10 bulan 1 juta sekarang tahun 2024 harga emas 1 juta sedangkan perusahaan nanti punya utang kepada perusahaan yang kasih 10 gram sekarang tahun 2024 perusahaan nanti akan membayar utang kepada perusahaan yang kasih wajib perusahaan nanti membayar utangnya dengan emas lagi dulu 10 gram sekarang 10 dulu harga 1 juta sekarang harga 10 beli emas 10 juta 10 gram kasih waduh bagaimana ini mah dengan emas lagi dengan uang